Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kau terbaik bagiku. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam Pemuridan Online. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian sore hari ini. Bagaimana dengan kota Bapak Ibu sekalian? Apakah cuaca cerah? Kalau di kota saya Bandung sangat cerah dan tidak ada tanda-tanda akan hujan. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian juga sinyal-sinyal di kota Ibu, Bapak Ibu sekalian, juga sinyal yang kuat dan tidak pernah terputus, juga diberkati Tuhan dengan cuaca yang cerah. Bagaimana dengan hari-hari Bapak Ibu sekalian? Dahsyat, puji Tuhan. Baik, kita akan mulai dengan bahasan tentang sesi atau seri mendengar suara Tuhan. Dan kita kemarin sudah bicara soal 2 buah salib. Hari ini saya akan bicara soal mengenai tentang kehilangan nyawa. Bukan karena kita akan mati, bukan. Tapi ini berupa kematian sistem-sistem pikiran-pikiran yang dulu jadi manusia lama, itu mesti memang mati sepenuhnya di kayu salib yang kita bahas kemarin. Agar kita sekarang mempunyai nyawa yang benar-benar, yang dioperasikan oleh hidupnya Tuhan Yesus. Hidup itu ada di dalam nyawa, hidup itu ada di dalam darah. Secara fisik, darah itu isinya adalah kumpulan nyawa-nyawa. Baik, kita akan bahas ini lebih dalam. Mari Bapak Ibu sekalian saling menyapa. Shalom Bapak Ibu sekalian yang baru hadir. Shalom, selamat bergabung kembali. Shalom. Mudah-mudahan sinyal-sinyal di kota Bapak Ibu sekalian sampai dengan di kota-kota ini semuanya sangat kuat hingga tidak terputus. Tadi kita udah coba sinyalnya sangat kuat, bagus dan tidak terputus. Oke, kita berdoa. Haleluya, Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas hari-hari ini. Terima kasih Kau begitu banyak bicara, Kau banyak mengerjakan hal yang indah. Kau bentuk kami apa yang sedang dalam pikiran-pikiran-Mu seperti yang Kau inginkan. Bapak, silakan Kau curahkan isi hati-Mu untuk kami mendengarkannya. Hidup dalam pengertian-pengertian itu, hikmat-Mu menyertai kami, membuat kami penuh, dan kami juga mengalami sukacita-Mu. Mari Tuhan Yesus, bangun bersama-sama anak-anak Allah sekarang yang mendengar acara ini oleh pengertian-pengertian yang Kau nyatakan, hidup di dalam tubuh dan darah-Mu, hingga kami menyatu dalam kepenuhan diri-Mu juga. Dan Roh Kudus buat kami ngerti, buat kami ngalamin Tuhan dan ngalamin pribadi Allah sendiri. Kau yang
membuat kami mengerti tentang hal itu dan membuat kami senantiasa penuh dengan roh. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Shalom ya, di Ambon cerah, puji Tuhan. Ibu Meli, Bahuku, Meti. Salam hangat dari saya dari Bandung buat keluarga ibu sekalian. Medan hujan deras, wah, hujan berkah turun buat Medan, oke? Kehilangan nyawa, kalau kita mendengar soal kehilangan nyawa mungkin berpikir, wah kehilangan, kehilangan roh gitu ya. Nyawa dan roh berbeda fasilitas. Orang yang meninggal nggak mungkin kehilangan roh. Orang yang meninggal disebut sebagai kehilangan nyawa. Sebetulnya rohnya tetap hidup. Nyawanya hilang. Nyawanya itu tercurah ke tanah. Meskipun tubuh jasmaninya hancur, jadi tebu tanah kembali, atau sisa-sisa mungkin tulang-tulang belulangnya saja, tapi nyawanya masih tetap ada, rohnya masih tetap hidup. Okay? Kehilangan nyawa itu artinya apa? Seorang yang bertobat dengan segera dapat menyadari bahwa hidupnya penuh dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosanya, dan dengan tegas berjanji dan memohon kelepasan dari Tuhan untuk ikatan-ikatan dosa-dosanya tersebut. Orang yang bertobat memohon kepada Tuhan untuk melepaskan ikatan-ikatan dosa dan dengan tegas mempunyai tekad hidup lepas dari ikatan dan perhambahan kepada dosa. Ini adalah yang kita butuhkan. Mau nggak kita tobat? Mau. Tobatnya benar-benar. Kalau tobatnya benar-benar, tekadnya juga ada di situ. Tekad untuk lepas dari perbudakan dosa. Dosa itu memperbudak kita loh. Dosa itu membuat pikiran-pikiran untuk kita fokus kepada dosa, bukan fokus kepada Tuhan. Nah, itu dosa, perbudakan di dalam dosa. Agar kita senantiasa berbuah bagi maut. Tapi yang diminta Tuhan bukan hanya perbuatan daging yang bersifat dosa saja, seperti berzina, berjudi, selingkuh, pelacuran, mencuri, korupsi, dusta, sombong, ingin dihargai orang, ingin diakui orang dan sebagainya. Namun yang ia ingin kita tanggalkan juga perbuatan-perbuatan daging yang natural, yang tampaknya biasa-biasa saja, baik-baik saja. Bukan soal dosa yang seperti mencuri, berzina gitu, bukan. Tapi perbuatan-perbuatan daging yang mesti ditanggalkan adalah berupa membuat rencana-rencana di luar Tuhan. Bercita-cita secara duniawi. Memperoleh pekerjaan yang lebih baik di luar rencana Tuhan. Mengembangkan bakat-bakat natural. Misalnya lewat hobinya, lewat apa, hobinya lupa pada Tuhan. Habis ngerjain sesuatu, lupa kepada Tuhan. Lupa bahwa dia mesti mengambil saat itu bersama-sama dengan Tuhan. Mencari posisi yang lebih baik dalam sistem dunia dan sebagainya hingga kita betul-betul melupakan Tuhan. Yang sering tak disadari itu terjadi juga dalam hidup kerohanian. Seseorang mulai mencari apa sih sebetulnya tentang pengetahuan dalam Alkitab, membuka Alkitab dengan cara mencari-cari dengan pengetahuan yang salah. Banyak mencari urapan untuk kita kemudian seperti orang yang punya dengan kekuasaan banyak, seperti kita diberikan karunia Roh Kudus gitu ya. Atau bahkan kita mungkin merindukan sensasi-sensasi Roh Kudus. Pak, pokoknya kalau saya mulai getar-getar itu ternyata kita penuh dengan Roh Kudus. Enggak juga. Kalau kita mulai getar-getar kita seperti kita seperti ada urapan seperti ubun-ubun, Pak. Ubun-ubunnya seperti bulu roma bergidik, Pak. Nah, itu sensasi-sensasi yang sebetulnya kita cari-cari lewat kedagingan sebetulnya. Semua dengan motivasi memuaskan dagingnya sendiri, menyenangkan hatinya sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Sering orang percaya tak suka melepaskan kehidupan nyawa seperti itu. Itu dalam nyawa loh, bukan dalam jiwa. Sensasi-sensasi, keinginan-keinginan yang sudah mendarah daging sukar dilepaskan, itu dalam nyawa. Banyak orang yang mengejarnya dengan akal dan pikiran dan kekuatannya sendiri, yakni dengan dagingnya sendiri. Tapi siapa yang berani melepaskannya? Meskipun itu menjadi satu bentuk yang berharga baginya, tapi yang mau lepasin, yang berani lepasin, ia akan memperoleh nyawanya kembali. Nyawanya siapa?
ya, tetapi dengan cara dan motivasi yang kudus dan yang berkenan dari Dia. Lepaskan nyawa untuk dapatkan nyawa kembali. Siapa yang memberikan nyawa kepada kita itu? Dalam Matius 16 ayat 24 lihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawanya yang manusia lama, nyawanya yang menjadi pikiran-pikiran lama, ambisi yang lama, keinginan-keinginan yang lama, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang natural yang nampaknya baik-baik aja, itu nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena cinta Tuhan banget, lepasin semuanya yang tadinya pikir dia baik. Ketemu dengan Tuhan, tidak lagi berkata-kata seperti dulu. Ia bertemu dengan Tuhan, kemudian ia berkata-kata dan berpikir seperti apa yang Tuhan ajarkan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nyawa diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kita bisa memperoleh hidup Yesus yang berlimpah-limpah. Hidup Yesus itu ada di dalam nyawa. Dan ketika kita beroleh rohnya, Tuhan berkata-kata kepada kita lewat roh kita. Dia sedang memberikan kepada kita nyawa. Ketika kita percaya, kita menangkap pikiran-pikiran Tuhan. Selain roh kita tetap hidup di depan Tuhan, bersatu dengan Tuhan atau manunggal dengan Tuhan. Kemudian kita beroleh kehidupan yang memancar sampai hidup yang kekal. Itu yang Tuhan berikan, ganti nyawa yang kita berikan untuk kita dapatkan nyawanya Tuhan. Bila seorang mulai berdoa meminta Roh Kudus menolongnya membuang hal-hal yang dari daging dalam dirinya, Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita setiap perbuatan daging yang ada di dalam kita. Beri diri kepada Roh Kudus untuk selidiki hati kita, bukan kita introspeksi. Apa ya yang ada dalam diri saya ya? Oh, iya kayaknya nggak ada yang salah. Itu hidupnya baik-baik aja. Apakah begitu? Roh Kudus, silakan kau telusuri hatiku, selidiki hatiku. Apakah ada jalanku serong? Apakah ada hatiku serong daripadamu? Berikan kepadaku hati yang rela. Itu kata Mazmur Daud. Nanti ada ayatnya. Kemudian Roh Kudus akan menemukan dalam diri kita ada pemarah. Pemarah itu bisa saja menyatu dalam darah. Menyatu menjadi satu dalam karakter kita. Hingga kita sulit dipisahkan dari sifat pemarah. Pemarah, sombong, harga diri, motivasi jahat, rakus, pencemooh, pemalas, pikiran-pikiran cabul, iri hati, mudah kecewa, mudah luka, nyimpan akar pahit, nyimpan kesalahan orang lain, tinggi hati, keangkuhan, kenajisan, cinta uang. Sedikit atau banyak duitnya tetap cinta uang, tukar banget gitu ya. Ngeluarin duit gitu, meskipun hanya untuk bayar parkir di swalayan, misalnya di Alfamart atau di Indomart gitu ya. Kadang-kadang kalau tukang parkir kabur gitu. Nah, itu cinta uang. Cuma 2.000 kehilangan aja nggak mau. Cinta uang. Sifat-sifat satu persatu itu akan keluar lagi walaupun mungkin kita sudah lama meninggalkannya ketika bertobat. Di hari kita bertobat bisa saja itu masih ada semua. Kenapa? Kita barangkali belum sepenuhnya menginginkan semuanya hilang. Ada kalanya kita masih menghargai sifat-sifat itu ada dan karakter-karakter itu ada. Tersembunyi dalam nyawa kita. Sifat-sifat itu akan muncul lagi berturut-turut dalam diri kita. Itu perbuatan Roh Kudus dengan maksud supaya kita tahu bahwa roh-roh pikiran semacam itu masih ada pada kita. Untuk kemudian kita bertobat, meminta ampun.
Dan kemudian bersama-sama dengan Roh Kudus mengusir keluar roh-roh pikiran-pikiran atau roh-roh jahat atau roh-roh yang menajiskan itu mengendalikan sifat-sifat tersebut, dan kita terbebas dari roh-roh yang mengendalikan kita itu. Itulah yang kemudian yang membuat kita roh-roh pikiran-pikiran yang menghambat kita bertumbuh. Kita tahu itu. Seringkali kita akan menemukan bahwa kita akan mengalami pelepasan sendiri. Dengan gejala mual, pusing, mungkin ada beberapa yang masuk angin. Seperti tengkuknya ada beban. Susah gitu digerakin. Bahkan sakit pinggang. Mungkin perasaan-perasaan tubuh yang lemas berturut-turut, malas mandi. Ya. Untuk beberapa hari lamanya kemudian kita tahu itu banyak roh pikiran-pikiran yang mencerkam kita. Kemudian kita berdoa pelepasan, itu semua bisa ditangani oleh Roh Kudus sebetulnya. Dan kita sadari itu salah, lepas. Roh Kudus akan melepaskan. Pelayanan pelepasan dengan bantuan orang lain pun dapat mempercepat proses ini tentunya. Pikiran kita seringkali sangat produktif menghasilkan 3 hal. Ini pikiran-pikiran manusia lama. Seringkali mikirin tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah khayal atau fantasi, imajinasi, ngelamun, termasuk fantasi seks dan sebagainya. Khayal, imajinasi, fantasi, termasuk fantasi seks. Bercabul, berzina, menajiskan diri. Itu salah satunya. Yang keduanya adalah rencana-rencana yang akan dilakukan hari ini atau masa depan. Itu pikiran-pikiran. Nanti abis ini begitu, abis ini begini. Begitu bangun pagi, seringkali terpikir oleh kita, hari Senin. Wah, udah hari Senin lagi, sibuk nih. Wah, ketemu sama orang. Wah, capek nih orang yang gini. Wah, kita menjadi orang yang kemudian inisiatif sendiri itu punya pikiran-pikiran sendiri dibanding dengan Tuhan yang nanam pikiran pada kita. Itu rencana-rencana dan kemudian kenangan-kenangan di masa lampau. Nostalgia. Baik yang manis maupun yang pahit. Yang melukai hati. Tersimpan di dalam hati. Itu semuanya yang 3 alam. 3 alam pikiran. 3 roh pikiran yang sangat banyak. Khayal, fantasi, imajinasi. Yang kedua rencana-rencana yang akan dilakukan di kemudian hari dan masa-masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ingat ini, kenangan masa lampau. Baik yang pahit maupun yang manis. Ini 3 hal ini minta Roh Kudus tanggalkan, bersihkan. Ini berupa roh-roh pengendali fantasi. Roh-roh pengendali rencana-rencana, kemudian apa yang kita rencanakan itu bukan rencana Allah loh, itu rencana kita, daging kita. Roh-roh pengendali pikiran kenangan masa lampau itu berupa roh-roh ada pengendali pikirannya. Kita menjadi orang yang terset up seperti itu. Minta Roh Kudus tanggalkan semua sampai habis dari kepala kita. Melakukan inner healing dan membersihkan semua rekaman masa lampau kita dari memori dan menggantikan kebiasaan rencana tiap hari dengan dorongan intuisi Roh Kudus atau rencana Tuhan Yesus saja. Ketiga hal itu yang menduduki imajinasi kita sehingga imajinasi kita tak bisa dipakai Roh Kudus untuk memberikan vision yang dari Dia. Kita ingin peka tentang apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan ingin kita hidupkan dalam hidup kita, dalam nyawa kita, dalam jiwa kita. Lakukan yang 3 tadi. Pembersihan dari yang namanya roh, imajinasi, fantasi. Dan yang kedua, bebaskan dari rekaman-rekaman masa lampau yang membebani kita. Dan yang ketiganya, bebaskan dari membuat rencana-rencana menurut apa yang kita pandang baik. Bebaskan itu agar kita ternyata punya vision bagaimana Roh Kudus bisa menuntun kita sampai dengan kita mengerti tentang apa yang kita akan lakukan di masa-masa yang akan datang. Roh Kudus akan membuat kita masuk ke dalam rahasia-rahasia yang akan datang. Perlu iman sih, ya. Perlu ketaatan juga kan ya Pak? Ya. Perlu melangkah juga dalam iman.
Pembersihan hidup nyawa kita, hidup kedagingan akan mengakibatkan indera rohani terbuka dengan mudah. Indera rohani kita akan makin bertambah tajam karena dibersihkan dan kemudian dilatih oleh Roh Kudus. Kita udah belajar bagaimana kita mempunyai roh pikiran atau otak yang bekerja terlalu keras di level gamma. Kita kemudian belajar di level theta itu lebih mudah, atau level delta, atau level alpha ya, level alpha lebih mudah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena otak kita nggak gampang berargumen, nggak gampang berbantah-bantah dengan hikmat Tuhan. Kita menjadi orang yang mudah dipimpin oleh Roh Kudus karena kita kemudian nggak punya pikiran terlalu ngejelimet, terlalu susah. Perlu latihan. Nah, latihannya dengan banyak ngilangin tentang hidup kedagingan, banyak ngilangin tentang ambisi, tentang keinginan-keinginan. Roh Kudus yang paling tahu. Okay. Roma 8 ayat 13 itu ngomongnya soal sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk tanggalin semuanya. Selidiki dan tanggalkan semua yang salah. Itu tugas Roh Kudus, bukan tugas kita. Tugas kita hanya biarkan, mari Roh Kudus tanggalkan semuanya. Aku relakan diri untuk kau tanggalin semuanya. Dia mau kalau kita suruh, kalau kita persilahkan. Dan akhirnya kita akan masuk ke dalam level semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Baru kita bisa dipimpin kalau Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatannya dengan leluasa. Perbuatan-perbuatan kita dengan leluasa. Baru kita bisa mengerti dipimpin oleh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bagaimana untuk menghilangkan roh kenangan masa lalu, Pak Doni? Oh, Pak Jimmy, Pak Jimmy. Jimmy pernah kita doa sama-sama. Dan Jimmy merasa diri Jimmy itu merasa refresh sekali, bukan refresh sekali ketika doa sama-sama. Atau nggak ya bikin itu bukan doa saya. Karena Jimmy minta Roh Kudus tanggalkan semuanya. Nah, Roh Kudus tanggalkan semua memori-memori yang buruk dari hati saya. Ketika Jimmy teringat ada hal-hal yang buruk, yang nyebelin, yang bikin hati kecewa, yang bikin hati luka, sebutin aja. Roh Kudus silahkan kau tanggalkan. Ada satu pengalaman yang tidak enak. Yang ini, silahkan Roh Kudus tanggalkan. Biasanya kalau kita benar-benar berlatih bersama dengan Roh Kudus, tiba-tiba ketika kita bilang begitu, ia seperti memutar-mutar perut kita atau membuat kepala kita menjadi kepala yang begitu berat, tiba-tiba bermanifestasi seperti apa? Ada yang muntah, ada yang sakit kepala kemudian terlepas, ada yang kemudian ada yang menguap, ada yang kemudian ada yang saya nggak tahu lagi, ada yang mungkin terjungkal dan sebagainya. Itu pelepasan pribadi, pelepasan sendiri. Nah, bagi para bapak dan ibu serta saudara-saudariku yang sudah ngalamin ini semua mungkin bisa tahu ya gimana kalau Roh Kudus melepaskan itu. Seperti kita tuh punya semacam bagian kesenangan dalam jiwa kita, disebut keluar tuh kita tuh nggak nyaman banget. Ada memori yang indah pun dicabut keluar tuh nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman, dan biasanya kita bisa nangis karena mesti lakukan apa yang kita nggak suka, mungkin nggak tega, tapi kita betul-betul mengasihi Tuhan, nangis. Atau mungkin kita sedang dilawat oleh Tuhan sampai menyentuh dengan hati kita, mesti lepasin gini tapi kita nggak kuat, tapi kita mesti nurut sama Tuhan, nangis. Atau mungkin ketika pas diambil sama Roh Kudus sesuatu yang menyakitkan itu, tiba-tiba kita muntah. Saya pernah satu kali pelepasan sendiri, itu muntahnya 2 kresek. Waduh, itu enak sekali badannya ketika saya muntah, 2 kresek. Itu isi saya tuh. Badan segede gini, bayangin, susah bangun, bangunnya kelayangan,
Istri saya yang bopong saya ke kamar mandi. Di kamar mandi itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, saya muntah 2 kresek. Wah, ampun deh. Bapak Ibu sekalian, pelepasan seperti begitu memang bukan tujuan akhirnya mesti muntah sih, enggak. Tapi kelepasan. Manifestasinya ya mungkin diantaranya muntah, atau mungkin ada yang menguap, atau mungkin ada yang menangis dan sebagainya. Yang paling penting adalah berikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk mengendali. Dan biasanya ia mendorong kita untuk yang ini, mengingatkan kita yang ini, mengingatkan kita yang ini, bahkan membongkar isi hati kita yang ini. Ingat nggak? Iya ya, bener ya. Waktu kecil pernah nyolong mangga. Waktu kecil pernah minjem sendal. Waktu umur 6 tahun Pak, saya pernah minjem sendal. Sekarang umur berapa tahun? Umur 32 tahun Pak. Sendalnya masih ada. Sendalnya masih ada Pak di rumah. Saya pikir saya cuma minjem doang. Minjem nggak dibalik-balikin. Itu namanya mencuri. Dan ketika Roh Kudus bilang, kamu pencuri. Pencuri apa sih? Ngapain mencuri? Itu sendal yang sekarang di rumah kamu tuh milik siapa? Iya ya, mencuri ya. Bapak Ibu sekalian, hal sedetail itu Tuhan atau Roh Kudus tunjukin pada kita. Kenapa? Karena Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan melepaskan kita. Ia akan mengampuni, melepaskan kita, dan menguduskan kita dari dosa-dosa kita. Selalu ada konsekuensi. Ya, selalu ada perbuatan-perbuatan yang kemudian di belakang hari kemudian muncul. Ya, kalau kita menanggulanginya bersama-sama dengan Roh Kudus, itu jadi kelepasan. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Terjawab ya Jimmy ya. Ibrani 5 ayat 13, sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi, kalau kita sekarang menjadi orang-orang yang dilatih oleh Roh Kudus, relakan diri kita kemudian untuk dilatih indera rohaninya, agar kita bisa membedakan yang baik dan jahat. Agar kita kemudian menjadi orang-orang yang makan makanan keras dengan tingkat disiplin yang diinginkan oleh Tuhan. Disiplin apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Makin terpisah dengan yang namanya kedagingan dan jiwa yang takluk kepada dosa dan maut. Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali membahas soal 2 buah salib. Salib yang pertama untuk mematikan manusia lama kita dengan tubuh dosanya di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Salib yang kedua adalah pikul salib setiap hari. Itu ngomongin soal salib siapa? Salib kita masing-masing. Kita sendiri punya salib masing-masing. Dan salib itu dipergunakan oleh kita untuk memakukan kembali karakter dan pikiran-pikiran daging yang masih lama. Agar kalau kita terpisah senantiasa dari daging dan dosa dan maut yang menghimpit kita dari masa-masa kita sebelum kenal Tuhan Yesus, benar-benar salib itu memisahkan kita dengan kuasa-kuasa maut dan dosa. Agar kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus ternyata juga pada satu sisi adalah mengingatkan tentang adanya sesuatu hal yang pernah kita lakukan dan salah. Kita mesti terbebas dari memori-memori itu. Kolose 2 ayat mana? Ya, ayat 13, 4. Kolose 2, 13, 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Allah Bapa mengampuni segala pelanggaran kita. Bila
Bila kita mengingat apa saja yang pernah kita lakukan salah, yang disebutkan Allah, maka ia setia dan adil, maka ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Ingat, tahu, sadar bahwa itu salah, akui di depan Allah. Bapa Surgawi, aku minta ampun, aku salah, aku pernah lakukan ini. Ini benar-benar aku lupa loh. Puji syukur Engkau ingatkan aku. Terima kasih Bapak, sekarang aku minta perbuatan ini. Aku mohon, ampuni aku pernah salah. Dan ketika kita minta ampun begitu sama Bapak kita, yang ngampunin kan. Mengapa? Apa yang terjadi ketika ia ngampunin? 14, Kolose 2. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Setiap perbuatan kita yang salah di masa lampau, barangkali belum kita akui, barangkali belum kita akui secara jelas di depan Allah, ini salah, ini nggak boleh gitu ya. Tahu bahwa itu nggak boleh, tahu ini salah, tapi kita benamkan itu di alam bawah sadar kita. Kita lewati begitu aja, tapi Roh Kudus setia, iya, selalu mengingatkan kita tentang kekudusan. Yang ini, ayo bongkar, ini salah loh, nggak boleh, akui loh. Itu surat utangnya ada. Setiap perbuatan kita yang salah ada catatan-catatan di dalam sejarah kita kehidupan, sejarah perbuatan kita. Dan ketika kesalahan-kesalahan itu ada, iblis mendakwa dan mengancam kita dengan surat utang itu. Nanti dia akan lihat di Wahyu 2 ya. Iblis itu menuduh dan mendakwa siang dan malam. Nah, ketika kita minta Roh Kudus selidiki hati kita, ia setia dan adil. Allah setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita minta ampun, kita minta dikuduskan. Maka surat-surat utang itu ditiadakannya di kayu salib. Ditiadakannya kapan? 2000 tahun yang lalu. Kalau kita deklarasikan, aku percaya dosa dan maut itu sudah mati 2000 tahun yang lalu. Tapi jiwanya masih menyimpan kesalahan-kesalahan. Itu berupa tuduhan dan dakwaan. Dari siapa? Dari setan. Oke? Pengampunan dosa apakah karena pengakuan dosa kita? Kita lihat dulu ayatnya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, Allah, setia dan adil, sehingga ia, Allah, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Allah akan membuat kita ingat kalau kita minta, Roh Kudus selidiki hati saya. Ia setia dan adil agar kita betul-betul dikuduskan dan disucikan dari segala kejahatan dengan cara ngampunin. Bagaimana caranya ngampunin kalau kita nggak tahu bahwa itu salah? Kita mesti minta ampun. Bapa Surgawi, ampuni aku pernah lakukan ini. Ada berbagai macam mungkin yang perlu kita, yang kita lupakan, yang pernah kita tahu, kita pernah melakukannya, tapi lupa, itu terlalu lama Pak. Nah, Roh Kudus menyelidiki hati kita. Setiap hal yang ada kesalahan-kesalahan di masa lampau, ada konsekuensinya di masa yang akan datang. Maka ketika kita akui itu pernah ada, kita diampuni dan kita disucikan dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Kalau dibaca di bawahnya di pasal yang kedua lebih jelas lagi. Okay? Jadi adanya batas di antara Allah dengan manusia atau anak-anak Allah adalah perilaku, jiwa, dan sejarah manusia lamanya yang masih ada. Itu mesti dibarisin semuanya. Mengerti ya? Jelas ya Pak Daniel ya? Oke. Sekarang biasakan kita seperti itu,
memohon, atau sebetulnya tepatnya membiarkan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk menanggalkan semua pikiran-pikiran, semua yang ada beroperasi di dalam nyawa kita. Operasi dari Roh Kudus memisahkan kita dari pikiran-pikiran kedagingan, pikiran-pikiran yang kemudian takluk di bawah kuasa dosa yang membawa kita kepada maut. Oke, lihat. Makanya kita mesti mengupayakan agar dipimpin oleh Roh Kudus, agar Roh Kudus tuntun kita, agar tubuh dosa yang tadinya sudah mati di kayu salib itu benar-benar nggak ada lagi keinginan untuk kemudian punya pikiran-pikiran berbuat dosa lagi, punya hawa nafsu lagi, punya hati yang lama lagi. Ada 3 unsur yang membuat dosa terjadi dalam hidup seseorang. Meskipun seorang itu adalah anak Allah, seorang Kristen, yaitu setan, tubuh dosa, dan manusia lama. Ini 3 unsur yang membuat dosa terjadi dalam hidup seseorang. Meskipun dia orang Kristen, meskipun dia anak Allah, setan, tubuh dosa, dan manusia lama. Tubuh dosa selalu melayani tuannya untuk dipakai sebagai alat pemuas hawa nafsu dari bosnya, yakni si manusia lama. Tubuh ini yang kita punya ini barangkali belum sepenuhnya mati di kayu salib kalau ternyata masih punya operasi-operasi pikiran-pikiran untuk berbuat dosa dan pikiran-pikiran kedagingan serta perbuatan-perbuatan yang mikirin soal diri sendiri. Egosentris. Oke. Bosnya yang punya kendaknya itu manusia lama yang harusnya mati di kayu salib. Ada orang yang berusaha mengusir setan terus-menerus agar ia tidak tergoda. Agar setannya sendiri tidak menggoda manusia untuk masuk ke dalam pencobaan. Tangking semua. Ada orang lain yang berusaha agar tubuh dosa itu dihentikan saja kegiatannya. Nggak boleh lagi berbuat dosa dengan cara datang ke puncak gunung, jauh dari orang-orang, ngerem. Apa itu ngerem? Berdiam di kamar, gak ketemu dengan orang-orang. Membuat dirinya tuh terhindar dari dosa. Dengan cara dinonaktifkan sama sekali dengan menarik diri dari kegiatan duniawi, atau mungkin dengan bertapa, meditasi terus menerus, mengosongkan diri dengan cara-cara seperti itu. Tapi ini yang luar biasanya. Tapi Tuhan Yesus memberi dirinya digantung di kayu salib agar siapapun mereka yang percaya kepadanya ikut memakukan manusia lamanya di kayu salib bersama-sama dengan dia. Dengan demikian tubuh dosa itu kehilangan pekerjaannya. Enggak punya pikiran-pikiran atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa. Orang yang sudah mati tidak akan dituntut oleh negara. Malah negara mengeluarkan surat kematian. Nggak dipajakin lagi, nggak dituntut biaya apapun lagi, kecuali biaya pemakaman mungkin ya kepada keluarganya ya. Demikian pula setan dan hukum dosa, hukum maut nggak bisa menghakimi orang yang sudah tubuh dosanya mati. Karena tubuh dosanya kehilangan kuasa. Karena tubuh manusia lamanya dan pikiran-pikirannya, juga pikiran-pikiran kedagingannya mati. Hawa nafsunya juga mati. Kehilangan pekerjaan. Bosnya pensiun dini, manusia lamanya nggak bisa beroperasi lagi. Memang benar, ada kalanya kita berpikir kita masih berbuat dosa. Itu tandanya hati lama kita masih beroperasi. Itu tandanya keinginan kita masih ada. Itu tandanya itu hawa nafsu masih ada. Normal nggak apa sih Pak? Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada kita. Agar kita benar-benar mengetahui itu masih ada. Agar kita semakin benar-benar mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, dan kepenuhan Allah Bapa. Itu di tingkat secara rohani mendalam. Tapi kalau kita hari-hari ini yang lebih mudah dimengerti adalah
kita beroleh anugerah, kita beroleh kasih karunia seperti itu. Kita diberikan kesempatan, ini Allah, mau nggak dibenerin? Mau. Inilah yang anugerah. Jalan dalam anugerah Allah, seperti begitu. Nah, pendalamannya adalah minta Roh Kudus tanggalkan. Bagaimana ternyata operasi manusia lamanya masih ada. Itu pun anugerah Allah. Pendalamannya seperti itu. Ya, benar, tepat, kata Ibu Levina, setan kehilangan pekerjaan. Jadi nggak bisa ngotak-ngatik apa-apa lagi. Setan, manusia lama, dan kedagingan nggak bisa lagi ngotak-ngatik anak-anak Allah karena level pekerjaannya hanya di situ. Jadi jangan sampai kita keluar dari hadirat Allah dengan berbagai macam hawa nafsu, keinginan, angan-angan, nostalgia, apalagi pikiran-pikiran berupa kedagingan lagi, ya. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati jasmani, mungkin bebas dari dosa. Orang meninggal di kuburan itu ya, bebas dari dosa. Dunia atau negara nggak bisa nagih pajak lagi kepada orang ini. Orang yang telah mati tubuh dosanya tidak mungkin lagi dituduh atau didakwa kalau memang betul-betul ia mematikan tubuh dosanya, nggak ada nafsunya, nggak ada manusia lamanya lagi. Nggak bisa nuduh lagi. Oke? Jadi pertanyaan apa ya? Pak Doni, apa hubungannya pengampunan dengan penyembuhan? Ada mungkin, ada beberapa kali, beberapa pengalaman atau ada orang-orang tertentu yang karena melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Ada memang orang-orang yang kena penyakit dari apa yang ia perbuat, ceroboh hingga membuat roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh-roh yang mengakibatkan sakit penyakit itu hadir dalam tubuhnya. Ada yang begitu. Bagaimana caranya? Minta ampun. Dalam 1 Petrus 3 ya dikatakan gini. Saya cari aja. Oke, kita buka. Bilur-bilur telah menyembuhkan. Bilur-bilur. Satu Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 4 tahap. Yesus mati di kayu salib. Dia mematikan dosa di dalam tubuhnya. Oleh tubuhnya ia mematikan dosa. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oke, lihat yang keempatnya baru oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagaimana orang yang sakit penyakit, orang yang telah mengalami sakit penyakit entah karena pelanggaran kah atau karena apapun itukah, oleh bilur-bilur Yesus bisa disembuhkan? Yang pertama, orang itu mesti sadar tubuh dosa dimatikan oleh Yesus di kayu salib oleh tubuhnya. Dan yang kedua, agar setiap orang yang mengerti hal yang pertama tadi, kita pun telah mati terhadap dosa. Agar kemudian orang yang telah mati terhadap dosa abstain dari dosa, artinya setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa-masa lampau, ayo diberesin. Karena bilur-bilur Yesus menjadikan seseorang sembuh kalau orang itu hidup untuk kebenaran. Mengerti ya? Mengerti ya? Jadi sebelum kita mengucapkan oleh bilur-bilur Yesus kau telah sembuh, beresin dulu semuanya di depan Allah.
agar Allah memberikan pemulihan kepada orang. Tentu saja ini baru satu ayat, masih banyak ayat-ayat yang lain. Ini perbandingan saja. Bisa jadi ayat ini muncul untuk membuat orang itu sembuh. Oke, itu baru salah satu saja. Ini bukan suatu hal yang mutlak begini, semuanya begini. Ibu-ibu yang mengerti ya. Saya hanya jelaskan satu saja, mudah-mudahan mengerti. Oke, selamat datang Pak Riki. Oke. Roma 6 ayat 13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, sekarang hidup. Tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mengapa anggota tubuh mesti diserahkan kepada Allah? Agar bisa dipergunakan seleluasa mungkin oleh Allah untuk meniadakan dosa lewat tubuh kita. Dan kita pun bisa mendapati tubuh kita itu benar-benar, iya ya, ini damai sejahtera loh saya begini. Mengapa? Karena kita mengalami keinginan roh yang adalah untuk hidup damai sejahtera. Kita mengerti ini ya. Kita sedang dibimbing oleh roh agar kita tumbuh damai sejahtera yang dari Allah. Merasa aman di dalam damai sejahtera. Dalam pengertian yang benar tentang siapa sih Allah, apa sih kepengennya gitu. Mungkin ini baru awal-awal aja. Masih banyak sebetulnya yang hendak Dia katakan kepada kita. Tapi yang paling penting kita sedang dipimpin di dalam damai sejahteranya, dalam sukacitanya, dalam pengharapan kepadanya. Baru kita bisa mengerti, oh ini hidup dalam anugerah ya. Bukan cuma hidup dipimpin oleh roh saja. Tapi kita hidup dalam anugerah. Ini pemberian. Ini bukan diusahakan oleh kita. Ini diberi berupa fasilitas. Oke. Nah, sekarang Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk menyelamatkan orang percaya. Dia adalah penyelamat jiwa kita setiap hari. Setiap saat. Lewat pilihan-pilihan, lewat pengajaran yang Ia ajarkan kepada kita setiap saat. Makanya kita yang undang Yesus masuk. Dia kemudian menjadi Kristus yang makan bersama-sama dengan kita. Yang tumbuhnya Kristus. Kita pun ikut tumbuh sih, tapi lebih tumbuh Kristusnya. Hingga kita punya pikiran-pikirannya Dia yang beroperasi lebih banyak. Berarti kita hidup harus diselidiki terus oleh Roh Kudus lah. Ya. Benar. Dalam jiwa manusia terdapat kemauan, ada akal budi dan ada emosi. Dari ketiganya yang menjadi penggerak suatu tindakan adalah kemauan atau will. Ketika Hawa memulai dosa di bumi, yang mendorongnya adalah keinginan di dalam hatinya untuk mencoba memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Bagian pertama yang kita harus tahu adalah bagian yang harus diselamatkan adalah jiwa kita. Yaitu kemauan kita. Mau nggak selamatin? Mau nggak milih yang ini? Dalam kemauan kita muncullah keinginan-keinginan kita. Dan keinginan itulah yang harus digantung di kayu salib. Sedini mungkin. Sebelum tindakan-tindakan dosa terjadi. Itu berupa software yang menggerakkan kita agar kemudian kita memperhamba diri kepada dosa. Oke? Keinginan seseorang untuk diselamatkan belumlah menyelamatkan orang itu. Ingin selamat Pak. Ingin betul-betul selamat Pak. Iya, itu belum cukup sebetulnya. Keinginan untuk menerima keinginan Allah lah. Kalau saya katakan, keinginan untuk menerima keinginan Allah lah untuk menyelamatkan dia, itulah yang menyelamatkannya. Keinginan yang mempunyai keinginan Allah. Dalam hati seseorang seringkali muncul keinginan-keinginan daging yang begitu kuat
sehingga sulit dikuasai oleh kemauannya. Begitu kuatnya, Pak, saya ingin berdosa, Pak, tolong Pak, doakan Pak. Dia ingin berdosa. Gitu aja bilang-bilang. Kalau dia pengen menggebu dosa gitu, nggak ada yang ngalangin loh. Dia berdosa karena sejak awal dia punya keinginan begitu. Itu adalah ciri orang yang hidup dalam daging. Walaupun pikirannya menginginkan hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mulutnya telah mengaku menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun dia pelayanan sana sini, tapi begitu keinginan daging muncul, tanpa berpikir lagi, bertindaklah ia menurut keinginannya itu. Itu orang-orang yang dikuasai hawa nafsu. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Yang kita lihat menarik hati. Mengapa? Karena kemudian yang kita lihat memunculkan hati, memunculkan di hati, iya juga ya, oke juga nih gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar terjadi dengan cepat, dan kita terlanjur jatuh ke dalam dosa, yaitu keinginan. Karena kemudian kita kepincut, menarik. Hatinya udah kepincut kepada dosa. Perhatikan baik-baik, itu diawali dari apa yang kita punya sekarang di dalam tubuh kita. Entah itu indera penglihatan, entah itu indera pendengaran, indera perasa. Hati kita mulai kepincut kepada dosa dari situ. Karena ada keinginan. Roma 7 ayat 7 mengatakan begini. Jika demikian apa yang kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Hukum Taurat isinya ternyata kata Paulus, jangan punya kepengen. Gampangnya begitu ya. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mengingini sesuatu kemudian punya jalan sendiri yang berbeda dengan Tuhan. Jadi kepengen, kemudian muncul membunuh, iri hati, nggak mencapai tujuan, tetap aja salah gitu ya. Kalau ada yang kurang, lalu bertengkar, berkelahi, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tidak kata Paulus. Okay? Nah sekarang kalau kita punya kepengen begitu, Allah sih punya rencana, Allah sih punya kepengen. Ia bisa merubah hati siapapun, tapi kitanya mau nggak diubahin? Tuh. Ternyata Allah punya akses langsung ke dalam hati seseorang loh. Ia dapat menaruh keinginan-keinginan tertentu di dalam hati seseorang, seizin ataupun tak seizin orang itu sendiri. Karena itu, lebih baik kita meminta dia dengan aktif menguasai keinginan hati kita. Dia mesti berdaulat penuh atas hidup kita. Biar dia yang menaruh keinginan-keinginannya dalam hati kita dan juga memberi kuasa kepadanya untuk mengambil keinginan-keinginan yang tak berkenan kepadanya. Oke, yuk kita doa seperti begini. Ikuti kata-kata saya. Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku. Apa yang harus kuperbuat? Ambil dari dalam hatiku keinginan yang sesuai dengan kehendak. Suatu saat Anda memiliki keinginan menggebu-gebu tentang suatu hal, tapi saat lain keinginan itu lenyap sama sekali.
Karena apa? Karena Roh Kudus mengambilnya dari dalam hati kita. Apa yang tak sesuai dengan kehendak. Kita dapat berdoa juga, Tuhan, kumohon, taruhlah di dalam hati suami atau istriku untuk membeli roti bila ia pulang dari kantor. Sejauh itu bukan dorongan jahat. Seringkali doa itu berhasil. Tuhan, kau taruh kepada istriku keinginannya untuk masak tempe bacem. Ketika saya pulang, ternyata istri saya masak tempe bacem. It works. Nah, tentunya ini ada batasannya. Tentunya ada bahaya ke arah perdukunan, yakni mempengaruhi orang melalui doa-doa. Apa yang dimaksud dengan doa perdukunan? Gini nih. Ini yang bedanya gini ya. Kalau gini, Tuhan, kau taruh keinginanmu dalam keinginan istriku untuk dia buat bacem siang ini. Ketika saya pulang biarlah ada tempe bacem di meja makan. Pas saya pulang tiba-tiba benar. Tuhan taruh di hatinya makan tempe bacem. Pas saya semeja makan sama istri saya, istriku, ini tempe bacem terenak yang pernah saya makan. Oh, kenapa? Ngomong-ngomong kenapa sih tiba-tiba kamu masak tempe bacem? Ya nggak tahu tuh ketika saya teduh tiba-tiba Tuhan bilang di hati saya, Silvi bikin tempe bacem buat suamimu. Langsung aja saya lihat di kulkas, ada tempe. Diapain ya Tuhan? Tempe bacem. Oh udah tempe kecap aja Tuhan, tempe bacem. Nah pasti bukan tempe kecap kan lebih mudah, tempe bacem. Dan nurut aja. Tempe bacem dibikin, gitu tuh mas. Ternyata Tuhan itu presisi ya. Tapi keputusannya tetap ada di orang yang dengerin Tuhan bicara. Apakah mau nurut apa tidak? Dan ternyata kalau nurut, dua-duanya dibangun oleh iman yang sama. Oleh apa? Oleh perkataan Tuhan. Nah itu yang contohnya. Yang salahnya gini, yang seringkali perdukunan gini. Ada, misalnya kita laki-laki ya, ada perempuan cantik. Aku sekarang biarkan perempuan itu menoleh dan memberikan kepada saya nomor teleponnya dalam nama Tuhan Yesus. Wah, gitu ya. Itu namanya perdukunan. Mengapa perdukunan? Bedanya, kalau tadi saya minta Tuhan, kau taruh keinginanmu di hati saya. Meskipun tampaknya seperti keinginan saya, tapi Tuhan yang kemudian memutuskan, oke, setuju nak, aku akan taruh akses di hati istrimu untuk dia bikin tempe bacem. Kalau ini enggak, ini langsung ke orangnya, bukan kepada Tuhan dulu. Gitu loh bedanya ya. Arahkannya doanya kepada orangnya, itu namanya pikir. Pada ngomongin tempe bacem. Jadi pengen tempe bacem ya. Kalau kita mengarahkan doa kita langsung ke orang itu namanya doa sihir. Nah, kalaupun jadi, mengapa jadi? Itu bukan Tuhan yang kerja loh. Itu urapanmu yang bekerja. Dan urapanmu bisa didapatkan dari siapapun. Bukan juga dari Tuhan. Pasti berhasil, bisa. Pada ngomongin tempe bacem. Nah, orang yang berjalan di dalam Roh Kudus akan segera ada yang melarang di hatinya bila permintaan itu mulai melanggar kehendak Allah dan memasuki daerah perdukunan. Semakin kita ngerti wilayah perdukunan, wilayah dipimpin oleh Roh Kudus ini beda jauh. Endingnya pun beda. Jadi pastikan hidup kita terarah kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, kepada fokusnya kepada Dia saja. Biar Dia yang taruh akses itu kapan tepatnya. Misalnya gini, saya menaruh roh pertobatan di hatinya sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Bisa jadi itu doa sihir. Tapi kalau minta gini, Bapak Surgawi engkau taruh akses di hati suamiku untuk dia menerima roh pertobatan. Tunggu timing yang tepat dari Bapak. Dia akan bergerak, dia mendengar kok. Dan dia akan bergerak. Oke? Ibrani 8 ayat 10. Suatu kali saya pernah ke Jogja ya, ke Kaliurang.
Kali Orang itu kan wilayah dingin ya. Nyampe di daerah sana, di ujung-ujung sana di hutan itu saya temuin banyak tempe bacem loh. Tempe tahu bacem itu saya menikmati sekali loh. Tempe bacem tahu bacem Kali Orang. Top. Nanti kapan-kapan kita bikin retret di sana Kali Orang. Kita makan tahu bacem bareng-bareng. Ibrani 8:10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tahu nggak hukum itu apa? Bukan cuma hukum Taurat saja, tapi perkataan-perkataan Tuhan apapun itu adalah hukum roh yang menghidupkan. Oke? Itu bukan cuma Taurat, tapi hukum roh yang menghidupkan. Berupa instruksi-instruksi yang dengan jelas kita bisa terima. Lakukan ini, lakukan itu. Dan presisi. Keluaran 4:21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi Tuhan membuat keras Firaun. Tuhan punya akses untuk mengeraskan seseorang. Punya akses, dia adalah Tuhan. Pak, ini bisa apa enggak ini dikendalikan oleh Firaun? Enggak mau gitu. Enggak. Ternyata sulit ya. Mengapa? Firaun itu mesti menunjukkan kekuasaannya juga di masa-masa itu. Tuhan pilih Firaun. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, tahta bisa merubah seseorang. Posisi jabatan pun bisa merubah seseorang. Tuhan bisa pakai siapapun untuk jadi alat kemuliaannya, dan juga bisa Tuhan pakai siapapun untuk menjadi alatnya. Meskipun alat yang hina. Dia bisa memperalat siapapun. Jangan jadi orang yang masuk ke dalam bejana kebinasaan. Berbahaya sekali. Mengapa jadi orang yang punya hati untuk bejana kebinasaan? Bukankah semua orang ingin pilihan-pilihan yang baik? Enggak semua pilihan-pilihan itu baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita mengenal apa itu baik, berkenan dan sempurna. Itu berbeda dengan baik yang dikatakan oleh dunia. Sekali kita meleset, berjalannya kemudian akan jauh. Mungkin startnya sama, tapi melesetnya beda. Terus hari demi hari, tahun demi tahun. Jauh ya, makin jauh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Melesetnya makin jauh, endingnya pun jauh banget. Bedanya. 1 Samuel 10 ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Itu Saul. Saul ketika ia sudah diurapi oleh Tuhan jadi raja Israel. Tuhan mengubah hati Saul menjadi lain. Dan kemudian ia mengalami kepenuhan bersama-sama dengan nabi yang lain. Kejadian Israel dengan Firaun, apakah semua itu rencana Tuhan? Kalau ada orang yang bilang rencana Tuhan, pasti Tuhan menghendaki adanya kesalahan-kesalahan. Pasti ada orang yang mikir begitu, bukan? Tapi kita sadari ini skenario. Kita sedang menjalankan peran-peran yang ada di dunia ini. Ingat itu. Oke? Peran-peran di dunia ini itu peran ada yang biasa-biasa aja, otomatis itu yang hina sebetulnya, atau yang mulia. Tuhan akan pakai siapapun saja yang mau untuk jadi orang yang dipakai untuk bejana yang mulia. Tapi dia juga yang milih. Terserah Tuhan. Tapi ada kalanya orang gak mau dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian dia milih di luar Tuhan. Kalau ditanya sama saya, apakah itu masuk dalam rencana Tuhan? Nah, saya nggak mau terjebak di dalam, berarti Tuhan punya rencana yang jelek kepada kita. Enggak. Tapi orangnya milih sendiri gitu loh. Milih peran seperti itu. Ya sudah. Jadinya diperalat oleh Tuhan. Nanti baca di Roma 9.
Roma 9 ayat 20-an itu ya. Baca. Allah kemudian memilih Firaun untuk menunjukkan kuasanya. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan. Oke. Mudah-mudahan jelas ya Pak Daniel. Sama ada orang nanya begini, Pak, kalau COVID-19 ini rencana Tuhan enggak? Tuhan punya rencana baik semuanya kok. Dan ternyata kalau ada kesalahan-kesalahan, ada yang melenceng gitu, dia mengadakan adanya pendisiplinan kepada bumi. Bukan rencana Tuhan mengadakan malapetaka dan sebagainya. Bukan rencana Tuhan. Pada endingnya, Tuhan melihat semua yang ternyata mempunyai hatinya Tuhan akan masuk semua kepada rencananya yang benar. Mudah-mudahan menangkap ya. Ezra 1 ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan. Dan tulisan pengumuman ini, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bangsa Israel sedang dibuang di tanah Persia. Dibalikin lagi bangsa Israel ke tanahnya dengan biaya pribadinya Raja Kores. Kok bisa ya? Bisa. Lalu diaturlah dengan Ezra. Diaturlah dengan Nehemia. Bagaimana kemudian mereka membangun yang pertama kali tembok kota. Itu diawali dengan tembok kota ya. Ezra 1 ayat 1. Tembok kota dibangun, itulah awal pembangunan Yerusalem. Siapa yang biayain? Kores. Siapakah Kores? Raja yang berkuasa pada saat itu. Apakah Tuhan menugaskan Kores untuk bikin bait Allah? Iya. Jadi Koresnya alatnya Tuhan? Iya. Apakah Kores bejana yang mulia? Bukan. Kores dipakai sama Tuhan menjadi orang yang diperalat oleh Tuhan, tanda kutip, untuk kebaikan umat Israel. Apakah Kores menyembah Tuhan? Tidak. Dia bisa pakai siapapun untuk kepentingan dia dan untuk rencana dia. Pokoknya rencananya masih jadi. Kalau ada orang yang kemudian meleset, adanya musibah, adanya malapetaka. Karena orangnya nggak mau taat sama Tuhan. Kita sekarang yang di sini kan mungkin ada yang namanya malapetaka, ada mungkin musibah, ada himpitan masalah, ada namanya pergumulan. Kenapa sih? Nenek moyang kita yang salah kok di Taman Firdaus itu. Makanya kita jangan lagi jadi manusia yang penuh dengan masalah seperti itu. Datanglah kepada Tuhan, minta ganti nyawa, minta ganti dengan pilihan-pilihan yang terbaik yang Tuhan pilih. Maka kita masuk ke dalam rancangan yang semula, yang sejak awal. Yang kalau kita lihat dalam Kejadian sampai dengan Wahyu, kalau kita melihat dengan hati yang tulus, hati yang memang mengikut Tuhan, jalannya tampaknya sangat jelas dan mulus. Kemudian yang bermasalah dengan itu adalah kedagingan kita, sifat manusia lama kita, keinginan kita yang bentrok dengan rencana Tuhan itu. Maka yuk pastikan Roh Kudus lidiki hati kita, apa saja yang salah, apa saja yang berseberangan dengan Allah, yang beroposisi dengan Allah. Dia akan bongkar. Tuhan kehendaki COVID terjadi berarti ada maksud. Tuhan izinkan terjadi. Bukan karena Tuhan, rencana Tuhan ada COVID, bukan. Oke, deal, Ayub pun dibuka pagernya oleh Tuhan. Itu diizin Tuhan. Bukan Tuhan rencanakan terjadi kok. Tapi lewat COVID Tuhan punya rencana yang lebih gak terpikir oleh manusia manapun, bahkan oleh kita. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kalau ada yang peka, kalau kita sudah bahas itu di bulan Maret, tentu saja pernah ada yang
mendengar soal apa yang saya pernah bagikan di kitab Lukas dan Matius tentang burung nasar yang berkerumun. Itu saya bagikan di bulan Januari. Lalu di bulan Desember saya pernah bagikan itu ketika Januari atau Desember, Januari awal atau Desember ya. Ibu Monika Bangun mungkin pernah mendengarnya di Medan langsung bahwa adanya satu pohon anggur di tengah pohon ara. Pohon ara di tengah pohon anggur. Ini nggak ada buahnya nih, tebang aja nih. Enggak, jangan tebang. Kasih waktu setahun aja berbuah. Nanti kita lihat. Nanti aku cangkus kelilingnya, nanti biarkan dia tumbuh setahun aja. Nanti kita lihat apakah buahnya apa enggak. Saya bagikan itu di bulan Desember dan Januari terus sampai dengan di bulan Maret. Ternyata ada kejadian yang kita lihat sebagai COVID-19 melanda seluruh negara. Ada satu pernyataan, kalau Bapak dan Ibu sekalian menangkap, di situ saya jelaskan. Ada satu tatanan yang sedang dibangun oleh Tuhan. Nah sekarang kita bahas, makanya di bulan Maret hingga bulan Juni ini, secara berkala dan secara sistematis, kita dibagikan mengenai, yuk hidup dalam anugerah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yuk kita kenali bahwa daging kita ini bahaya nih. Pikiran-pikiran yang membuat kita sekarang menjadi manusia lama tuh berbahaya loh, menjauhkan kita dari Allah loh, meskipun kita orang Kristen. Bahkan setiap orang yang punya sebagai anak-anak Allah pun, Roh Kudus sering munculkan lagi sifat-sifat yang lamanya muncul, memastikan bahwa itu tidak ada dan semakin mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian menangkap kembali maksud diadakan secara rutin panjang 4 bulan ini setiap hari, kalau nangkep pasti tahu deh ini arahnya kemana. Keselamatan kepada umat yang mengenal Allahnya dengan jelas, hidup di dalam anugerah Allah secara leluasa. Nangkepnya ke situ. Jadi saya nggak bahas soal ini kemarahan Tuhan, ini kemurkaan Tuhan. Pada intinya Tuhan mengasihi kita dan sedang memberikan kepada kita anugerah. Mau nggak lepas dari situ? Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sepanjang 4 bulan ini kita begitu banyak diberikan hal-hal yang mendalam. Bukan saya yang kepengen, bukan. Tapi ketika kita mulai siapkan hati, bahkan tadi sebelum ini ada pertemuan close group. Tuhan bekerja begitu banyak. Saya nggak ngerancang loh itu. Betul-betul nggak ngerancang ayatnya, ngomongin apa-apa. Tapi ternyata Tuhan tuh bekerjanya indah dan elok sekali. Kita baru sadar ternyata, oh begitu ya kepengennya. Sampai kita dibukain segala macam oleh. Jadi, yuk kita respon dengan baik. Apa yang sedang Tuhan bangun, apa yang sedang Tuhan hidupkan dalam tubuh kita, dalam hati kita itu apa gitu. Dia nggak pernah ngerancangin yang salah. Rencananya itu sempurna dan membawa kita kepada kebaikannya. Yang menjadi kita melihat dengan cara pandang yang salah, mungkin karena trauma kita, mungkin karena ketakutan kita, atau mungkin karena banyak orang yang mempunyai hati yang menolak Tuhan atau hati yang mungkin mempertanyakan, kok Tuhan begini sih Tuhan? Di manakah engkau ketika aku sedih? Di manakah engkau ketika aku punya masalah? Di manakah ketika aku ngalamin musibah? Kemana engkau Tuhan? Tuhan ada. Dan Tuhan mempunyai akses merubah hati siapapun. Hanya pada hari ini, apakah ketika Tuhan mengubah hati kita, kita mau merespon? Atau bahkan ketika kita mau menegarkan hati kita, apakah kita mau, ya udahlah, nggak usah ikut-ikut pemuridan lagi? No. Kita mulai dengan mengetahui Tuhan, beri aku isi hati. Dan Roh Kudus, beri aku berikan ke otoritas penuh untuk bongkar semuanya di hati saya. Kita akan tutup malam hari ini dengan doa bersama. Kita betul-betul meminta Roh Kudus untuk membersihkan, membuat kita terlepas dari pikiran lama kita di salib, dan kita bisa menghidupkan Kristus yang kita punya, yang telah kita undang hingga dia penuh dalam diri kita. Yuk kita doa sama-sama.
Yes. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur sesi ini, sesimu. Engkau yang punya acara, Engkau yang punya rancangan terbaik. Ya, dan rancanganmu sempurna adanya, kami percaya itu. Entah kami melihatnya dengan cara yang salah, entah kami punya trauma, kami punya luka. Tapi kami mau Engkau selidiki hati kami masing-masing, Bapak. Apa saja yang salah, apa saja yang meleset, apa saja yang luka di hati kami masing-masing, kami mau dibereskan. Kami tidak mau menjadi oposisi denganmu, bersifat nyalahin Engkau terus. Kami tidak mau, Bapak. Kami tahu Engkau begitu ajaib, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu Allah yang mengagumkan dalam setiap rencana. Kalau kami tidak melihat rencanamu, itu nyata, indah, ajaib, dahsyat, dan rencanamu sempurna bagi kami. Kami mohon Engkau bukakan mata pengertian kami, hingga kami menangkap isi hatimu, kerinduanmu, dan bahkan keinginanmu, Bapak. Sekarang, malam hari ini, saya minta secara pribadi, Roh Kudus untuk menanggulangi hati kami masing-masing. Berikan kepadamu, Roh Kudus, keleluasaan untuk membongkar hati kami masing-masing. Yuk, kita yang mau dibongkar hati oleh Roh Kudus, mari kita doa bersama-sama, ikuti kata-kata saya. Roh Kudus, aku mengasihimu. Aku mencintai pengajaranmu. Aku mencintai didikanmu. Setiap kau menasihati aku mengasihimu. Ampuni aku kalau aku mengabaikanmu. Ampuni aku kalau aku tidak mendengar kau bicara ketika kau bicara. Saya sekarang memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus. Saya memberi engkau otoritas penuh 100% untuk membuang, menanggalkan, dan menyalibkan semua yang kedagingan, pikiran-pikiran manusia lama saya, di dalam hidup saya, di dalam darah saya, tabiat dan karakter saya, di kayu salib, bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus, silakan selidiki hatiku, buat hatiku tahir, murni, dan tulus seperti Tuhan Yesus, hingga aku mudah dituntun olehmu untuk jadi serupa dengan Kristus. Aku berikan kepada engkau keleluasaan untuk bongkar hatiku, dan apapun saja yang engkau dengar dari Bapa dan yang engkau dengar dari Tuhan, hidupkanlah itu di hati yang baik. Kami bersyukur, sucikanlah aku dengan darah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang giliran saya yang berdoa. Roh Kudus, kami mengasihimu. Engkau baik, engkau dahsyat, engkau ajaib. Buat anak-anakmu yang tadi berdoa, yang mengucapkan dan meminta kepadamu untuk engkau membongkar isi hati kami semua, engkau bongkar, engkau selidiki, dan engkau cabut semua memori-memori buruk tentang Tuhan, memori-memori buruk tentang hamba-hamba Tuhan, memori-memori buruk tentang kakak-kakak rohani, memori-memori buruk tentang gereja, tentang gereja-gereja yang menurut kami salah. Dalam nama Tuhan Yesus, hapus semua. Kami menghakimi gereja, kami menghakimi hamba Tuhan, kami menghakimi kakak-kakak rohani kami menghakimi para pengajar-pengajar. Ampuni kami Roh Kudus, bongkar semua
trauma-trauma, sakit hati, hati lama yang menyimpan akar pahit, hati lama yang menyimpan luka batin ini dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Terlepas, ya semua matikan di kayu salib. Terlepas. Ya beban yang pernah dilukai oleh orang lain, pernah ngalamin penolakan dari orang lain, pernah ngalamin dipermalukan oleh orang lain dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pernah dihajar dan berupa trauma-trauma di otak, trauma-trauma di dalam jiwa, trauma-trauma di dalam hati. Yes, lenyap kekerasan secara jasmani, kekerasan secara verbal, secara non-verbal. Ya lenyap sampai ke dalam jiwa ini pulih. Ya, lenyap. Siapa saja yang pernah dihina oleh anaknya sendiri, siapa saja yang pernah dihina bahkan oleh orang tuanya sendiri, dikatain anak yang tidak berguna, dikatain sebagai orang tua yang tidak berguna, dikata-katai buruk. Oh Tuhan, lepaskan kami semua dari pikiran-pikiran menghakimi ini. Kami berdoa agar setiap anak-anak kami beroleh anugerah-Mu, tidak mendapati bahwa mereka menjadi serupa dengan orang-orang dunia. Biarkan mereka semua terlepas dari penghakiman, biarkan semua terlepas dari nasib yang buruk. Kami doakan mereka semua Tuhan. Yes, terlepas dari perkataan-perkataan yang buruk, dari mati muda, dari utang darah, dari kebangkrutan finansial yang buruk dalam nama Tuhan Yesus. Ya lenyap. Ya lenyap sekarang juga yang merasa dirinya tidak aman akan masa depan, yang tidak yakin akan masa depan, yang betul-betul goncang akan masa depan. Roh Kudus, silakan Engkau terangi hati mereka dan melihat ada terang Kristus di dalam hati mereka, ada hidupnya Tuhan Yesus ada di hati mereka. Beri mereka pengharapan baru dengan cara bicara dengan Tuhan dengan tanpa jarak. Dan Tuhan Kau bicara kepada mereka dan mereka dengar tanpa jarak. Tanpa ada satupun yang memisahkan mereka dan membuat mereka jauh dari Tuhan. Kau yang mendekat, Engkau yang punya inisiatif, mari Tuhan. Buat mereka ngalamin hati-Mu, kerinduan-Mu, bahkan ngalamin juga rencana-rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghalau gambar-gambar tentang Tuhan yang salah. Gambar-gambar tentang paradigma Tuhan yang salah dalam diri mereka, dalam diri kami semua. Ya lepas. Di mana Tuhan ketika kami mengalami musibah, di mana Tuhan ketika kami mengalami yang tidak enak, di mana Tuhan ketika kami mengalami yang tidak menyenangkan. Oh Tuhan ada di hati-Mu, Tuhan ada menolongi Engkau, Tuhan bahkan membentengi Engkau untuk Engkau tidak mengalami yang lebih buruk lagi. Hari ini adalah anugerah Allah untuk tetap menyimpan Engkau menjadi anak-anaknya yang tetap terpelihara dengan baik, dengan sempurna. Dan hari ini ketika Engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu ketika di masa-masa yang kering. Sekarang biarlah Tuhan Kau menjamah melawat mereka yang pernah kecewa kepadamu pada hari ini. Entah itu anak-anaknya, entah itu orang tuanya, entah itu sanak saudaranya, entah itu teman-temannya. Melalui mereka di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lawat, Engkau pulihkan yang patah, Engkau pulihkan yang lelah, Engkau pulihkan yang tidak pernah dapat jawaban darimu. Sekarang biarlah Engkau gerakkan hati mereka penuh dengan pernyataan-pernyataan Tuhan. Hari ini sampai dengan Tuhan yang kedua kali, biarlah Engkau berkata-kata tepat di hati mereka masing-masing, tepat dalam kerinduan mereka dan pencarian mereka akan Engkau, tepat mereka mendapatkannya mulai malam hari ini. Dalam nama Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun, melepaskan mereka dari masa lalu mereka, melepaskan mereka dari masa depan yang penuh dengan jerat. Engkau dukung mereka, Engkau bahkan gendong mereka melewati masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan pengharapan sekarang mulai tergambar dalam hati mereka. Buat mereka ngalamin setiap hal yang indah bersama-sama dengan Engkau, dengan cara pandang yang baru, dengan mata pengertian yang Kau buka. Dalam nama Tuhan, buat kami ngalami semuanya hadirat. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sangat bersuka cita ketika kita mulai dipimpin dan mulai mengenal Tuhan. Saya berharap hari ini dan seterusnya
Kita semua ngalamin pribadi Tuhan, mengalami betul-betul lawatan Tuhan, menikmati yang lebih dalam lagi yang dari Tuhan. Dan bila Bapak dan Ibu sekalian ingin mengalami lebih dalam lagi, yuk bagi yang mau, silakan masuk ke dalam close group. Kita akan bicara banyak lebih dalam tentang apa yang sedang Tuhan rancang. Kalau rancangannya baik, sempurna dan tidak pernah gagal, hanya hati kita yang perlu dibaik. Saya Doni Yunus mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.